Oh, nggih, Mbak. Nama saya Katim. Alamat saya Purwosari, RT 2 RW 6 Duku Purwosari. Dan juga saya sebagai perangkat desa atau yang mempunyai kewilayahan di Purwosari. Nah, terkait dengan adanya saya sebagai kepala wilayah, nah terkait desa budaya, Duku Purwosari itu mempunyai budaya yang namanya terbang, yang nantinya muncul Janeng Jawa atau selawat Jawa, Mbak. Selawat Jawa itu sebelum bapak saya lahir sudah ada alat terbang itu yang untuk menjadi selawat Jawa itu, Mbak. Lah terus pada saat dulu itu ketua sama anggotanya itu yang pertama bapak saya Sanmurdi, terus kedua Bapak Martotomo, terus Mat Karta, ada Sanminata, ada Mat Jasmun, ada Sanwirya, terus ada Wiryadi Salimun. Nah, dulu itu sekitar tahun 80-an itu sudah berjalan. Selawat Jawa itu ada beberapa yang namanya alatnya itu terbang. Itu ada 4 macam, Mbak. Yang pertama si gong. Nah, gong itu yang rupanya besar itu, namanya si gendur. Yang agak kecil sedikit lagi itu si cikrak mangu. Yang kecil lagi itu kantil. Nah, itu untuk mengiringi selawat Jawa yang dulu namanya terbangan, terus dikatakan selawat Jawa. Nah, selawat Jawa itu yang tadi sekitar sebelum bapak saya lahir itu ya kemungkinan besar kan tahun 1900 atau 1080 lah berapa itu sudah ada alat terbang tersebut. Nah, terus sampai sekarang ini bapak saya meninggal sekitar tahun 2010. Itu tidak berjalan lagi, Mbak. Tidak berjalan lagi. Lah, terus sebagai anggota itu tetap menguri-uri, tapi siapa yang menjadi dalang atau ketua, yang penting kita jalani aja atau kita resmikan atau intinya diadakan, tetap diadakan. Itu kalau diadakan itu setiap bulan besar atau bulan-bulan hari besar lah ya, hari besar atau Maulud, ada hari raya, yang penting itu hari besar. Tetap dipentaskan di musola maupun nanti ada anggota yang mau, oh di rumah saya saja selawat Jawa untuk dipentaskan misalkan, itu tetap berjalan. Nah, terus kemarin beberapa bulan memang pada saat bapak saya meninggal itu sudah tidak berjalan lagi. Insya Allah sih ke depan apabila nanti ada yang menjadi balat atau ketua maupun dari dalang, kalau dulu memang dalang, itu nanti insya Allah kita menguri-uri lagi. Seperti itu, Mbak. Yang namanya nanti ke depan, yang namanya budaya insya Allah nanti bagaimana caranya kita lestarikan. Terbangan ya, terbangan. Selawat Jawa. Ada, Mbak, ada. Itu masih ada. Kayak saya sendiri tidak bisa melestarikan lagi, Mbak, karena dulu memang kayak gini, misalkan itu aksaranya atau tulisannya itu pakai Arab, misalkan Wuli, nanti
bapak saya membacanya lauk ngoten niku. Jadi saya tetap belum bisa mempelajari lagi. Bisa diceritakan kondisi buku? Oh, kalau kondisi buku memang sekarang agak rusak atau bukan agak lagi sudah rusak, tapi kemungkinan besar itu tidak jauh dari buku-buku tersebut perjanjian, Mas. Itu bisa seperti perjanjian. Tapi memang dulu memang ada buku tersebut, buku khusus lah, buku khusus. Itu Arab. Memang yang dulu itu bapak saya yang bisa membaca Arab, jadi bapak saya yang belajar. Yang lain itu belum bisa membaca Arab itu. Jadi kalau membaca tulisannya Arab, yang lain itu tidak bisa. Terpaksa bapak saya yang membaca. Terus bapak saya menjadi dalang dulu. Nah, perbedaan antaranya janeng sama terbangan, Pak Katib? Kalau janeng kan selawat sekarang dikatakan bisa puji-pujian lah, bisa dikatakan bisa untuk janeng. Tetapi kalau selawat Jawa itu ada lik-likannya, Mas. Ada lik-likannya. Kita ngelik, iya, lik bandangan lah, bisa bandang panjang ya. Nada tinggi panjang. Terus personilnya juga nggak banyak juga. Misalkan itu kan tadi sudah saya sampaikan ada beberapa macam alat. Yang pertama agak besar itu namanya yang gong, itu kan si gendur. Terus si cikrak mangu, ada kantil, itu kan kendang. Nah itu namanya itu sudah berbeda. Nanti ada yang misalkan yang satu, oh itu sudah faknya gong, yang satu faknya cikrak mangu yang petengah atau yang agak kecil sedikit. Terus yang kecil lagi kantil, itu sudah anggota semuanya itu yang memegang masing-masing. Terus kondisi alat saat ini, Pak? Nggih. Oh, alatnya masih ada, Pak? Kalau kondisi alat sekarang memang masih ada, cuman ada kerusakan itu karena itu pakai belulang, belulang itu udah lama, mungkin sekitar ada puluhan tahun atau berapa tahun lah, itu karena belum dijalankan lagi, karena belum diperbaiki lagi juga, itu sudah rusak. Memang masih ada kondisinya, masih ada. Nah, terkait kalau masalah alat itu memang tetap saya lestarikan dan juga saya hargailah dari nenek moyang atau bapak saya yang sudah dari dulu itu menjadi pengurus atau menjadi anggota selawat Jawa atau terbangan tersebut. Ada perlakuan khusus nggak, Pak, terkait dengan alat-alat itu? Oh, kalau itu memang anggota yang bisa, Mbak. Perlakuan khusus misalnya penempatannya disimpan di mana? Oh. Atau mungkin kayak misal setiap malam Jumat apakah Oh iya, betul, Mbak. Makasih. Memang itu termasuk saya masih ada sedikit lur waris, Mbak. Jadi bapak saya dulu ketua, terus katanya bapak saya memberikan kepada saya, tolong ini jangan dirusak dan juga monggo diuri-uri. Kalau setiap Jumat Kliwon tetap kita berikan doa atau kita memberikan sedikit doa lah untuk keselamatan saya sebagai ditempatkan di rumah saya atau gimana ya, saya yang merawat. Jadi tetap malam Jumat Kliwon saya tetap kasih doa kayak gitu, Mbak. Untuk penyimpanannya itu gimana, Pak? Di rumah saya. Bagaimana caranya? Oh, itu alat itu saya gantung di atas. Itu kan ada cantolannya lah ya. Setiap satu persatu misalkan si gong, gendang itu sudah ada tempatnya atau tempatnya untuk mencantolkan di atas. Jadi semua sudah, jangan sampai di bawah. Karena kalau di bawah kan satu terkait banyak-banyak atau ayam atau apa yang kotoran-kotoran lah. Tetap saya hargai, tetap di atas. Seperti itu, Mbak. Perbedaan antaranya terbang yang dipakai alat itu, Pak, sama terbang yang dipakai rebana itu sama apa beda sih, Pak? Kalau itu memang beda, Mas.
Kalau yang namanya rebana itu kan kecil-kecil, Oh, iya. ya. Yang itu agak gede-gede, besar maksudnya, ya besar. Yang namanya baunya tetap gede, terusan cikraknya yang agak sedikit lagi kecil, ya tetap besar. Berbeda dengan rebana itu kan agak kecil-kecil lah, tapi yang biang-biang gitu. Kalau itu enggak, itu besar-besar, besar. Terus terkait pengendangnya aja kayak gitu mas. Banyak pengendang tapi belum tentu kita bisa mengendangi mengiringi musik tersebut atau selawat Jawa tersebut. Belum tentu. Kita bisa mahir, sudah bisa mahir kita main kendang, tapi belum tentu bisa main untuk selawat Jawa itu atau terbangan. Dulu memang terbangan. Terus tahun mana apa? Terbangan cukup Pak. Oh ya, Oke, makasih. kita kembali ke topik anyaman pandan. Oh ya. Anyaman pandan itu mungkin Bapak bisa menjelaskan di Purwosari itu kok bisa mayoritas masyarakatnya itu memproduksi pandan. Oh ya Mbak. Memang dari dulu sebelum bapak saya pun lahir atau saya pun baru lahir itu sudah ada pandan, maksudnya sudah ada kerajinan complong. Nah, di rumah saya atau di kampung Purwosari itu namanya complong, bikin kerajinan complong itu sudah dari nenek moyang kita Mbak, dari nenek moyang kita. Kalau dulu itu biasanya masyarakat memproduksi anyaman pandan untuk apa Pak? Apakah untuk dijual atau untuk konsumsi pribadi? Kalau bisa konsumsi pribadi itu biasanya digunakan untuk apa? Oh ya, terkait kali kondisi memang di sana memang untuk dijual Mbak. Itu semua masyarakat mayoritas Purwosari itu semua bisa membuat anyaman. Lah anyaman itu dijual, itu ada yang ngepul Mbak, ada yang ngepul, nanti juga ada yang mengambil atau yang mengambil bahan baku tersebut. Itu dari Grenggeng ada, terus dari Wanaraja juga ada. Lah itu harganya agak lumayan, memang anyaman tersebut agak lumayan, jadi masyarakat Purwosari dan juga di sana sudah ahlinya lah ya, sebagai ibu rumah tangga, kerjaan itu kan agak sulit lah ya, kalau nggak di ladang pasti kita menganyam. Nah menganyam itu Mbak, itu kan masing-masing rumah itu mayoritas mempunyai pohon pandan tersebut. Pandan tersebut mempunyai, misalkan ladang saya sekian ubin misalkan, itu pasti punya lahan untuk pandan tersebut. Nah, terus pada zaman dulu memang sudah dilatih karena dari sampai dulu sampai sekarang masih lestari juga, masih ada generasi penerus itu pasti bisa karena caranya anyam begini, caranya bagaimana jenis anyaman, misalkan anyaman biasa atau anyaman kepangan, itu sudah ada yang semua pasti bisa. Ibu saya misalkan atau orang tua mesti memberikan pengarahan ke anak, begini loh caranya anyam pandan, begini loh anyam mau bikin topi, beginilah untuk bikin cimpling dan sebagainya Mbak. Ada perbedaan nggak Pak anyaman pandan zaman dulu itu dijual produknya apa saja, terus dibandingkan dengan zaman sekarang itu produknya apa saja? Ada perbedaan nggak? Ada perbedaan Mbak. Yang dulu memang setahu saya itu bikin cimpling, complong tapi kecil, agak kecil. Mungkin ya sekitar berapa senti ya itu? Sekitar 3 senti. 3 senti atau 4 senti bulatnya. Itu panjangnya sekitar 30 atau 40. Tergantung nanti pesanannya. Itu produk lama itu. Dan terus keduanya bikin complong. Dulu kan belum ada kepang, belum ada motif-motif yang lain. Kalau sekarang sudah ada motif lain, misalkan dibikin kepang, terus dibikin warna-warni, merah 2, hijau, putih,
bahkan hitam, tergantung nanti pesenannya Mbak. Nanti masyarakat Purwosari mengikuti apa yang dibutuhkan dan juga apa yang nanti kita jual untuk kebutuhan ekonomi. Tadi Pak, jenis anyamannya apa saja Pak? Jenis anyamannya kalau sekarang Pak, yang dulu. Ya, sampai sekarang. Nah kalau sampai sekarang memang kayak gini. Sekarang yang tarik itu jenisnya ada kepang dan juga ada biasa. Ukuran Mbak, sekarang ukuran. Ada yang 50 kali 50, ada yang 40 kali 60, ada yang 55 kali 50. Ada yang 60 kali 50 juga ada. Nanti tergantung kondisi sekarang Pak anyaman pandang memang sangat dibutuhkan Mbak. Misalkan kita kecil berarti bisa untuk 40-50, tergantung alat tergantung bahan baku. Itu sekarang masih laku, termasuk laku semua Mbak. 40 kali 40 misalkan, oh ya mesti ada. 50 kali 50 ada, 50 kali 55 itu pasti laku. Memang kalau di sana sekarang lagi agak tarik dan juga lumayan untuk keekonomian masyarakat terkait dengan anyaman pandan di Purwosari Pak. Kalau di Purwosari itu anyaman pandan itu dibuat menjadi produk atau hanya menyuplai bahan baku Pak Katim? Kalau di sana memang kayak gini, bahan baku juga ada, terus kita bikin, jadi sudah menjadi bahan baku, oke, bahan baku belum bahkan jadi. Nanti ada pengepulnya sendiri dari Wanareja ataupun dari Gerenggang, di sana sudah ada. Nanti ada yang ngepul sendiri. Tergantung nanti kebutuhan dari apa jenisnya kayaknya? Konsumen. Iya, betul. Kebutuhan konsumen. Engko diketok begitu. Terus apa nih Pak Katim? Ya monggo. Kira-kira Kira-kira Mas nggih. Monggo. kira-kirane anyaman pandan Purwosari ge di kene mengendi terus gue gawe apa Pak Katim? Saya menerima informasi itu memang kalau di kampung saya atau di Purwosari itu ya saya sebagai ini pengepul juga Mas, pengepul juga. Nanti kan ada supplier ya. Suppliernya itu datang dan juga membutuhkan ukuran. Dan juga nanti katanya di sana untuk membuat, ada yang membuat tas, ada yang buat sendal juga, dan juga ada yang untuk membuat topi juga, mungkin di luar negeri atau di mana. Untuk jenis pandan apa sih Pak Katim yang bisa buat jomplong, apa seperti pandan wangi atau pandan apa? Oh ya kayak gini Mas. Ya terima kasih banget. Ini sangat penting karena itu sebagai jenis pandan itu ada pandan sari. Kalau pandan sari itu yang ada durinya, banyak durinya itu pandan sari. Dan juga ada yang non duri sekarang ada. Itu sangat mudah dan juga tidak bikin kita susah atau sulit karena pada saat kita memanen itu tidak ada durinya sama sekali. Itu kan kita sebagai masyarakat atau yang mau bikin atau memanen itu kan nggak mamang lagi, gres langsung kita ikat bawa. Jadi kan kalau yang ada durinya itu, wah kita harus hati-hati sangat sekali. Pasti kalau tangan ini orang sana itu pasti kena duri banyak durinya. Itu tajam juga, resikonya juga banyak. Memang kualitas tapi bagus. Kalau pandan sari memang bagus kualitasnya, tapi agak berisiko Mas, berisiko. Karena banyak durinya, tajam-tajam juga. Kalau nanti tangan kena itu pasti keluar darahnya juga sangat-sangat pedih. Benar-benar pedih. Mungkin satu malam itu merasakan pedih banget karena itu kena duri banyak. Terus Pak Katim, tadi kan Pak Katim bilang kalau jenis pandan sari itu lebih baik. Itu lebih baik dari segi kekuatan atau lebih baik proses penganyaman lebih mudah atau gimana Pak Katim? Kualitas juga kayak gini. Kualitas rupanya juga bagus.
Kalau warna putih juga putih, indah, putih indah, bagus. Tapi kalau yang lain pandan, ada namanya pandan jaran di kampung saya namanya pandan jaran. Itu lemas tapi kelihatannya tidak jernih. Putihnya enggak cemerlang cering lah, tidak. Itu namanya pandan pandan jaran. Yang paling utama yang bagus banget itu yang namanya pandan sari sama pandan non-duri. Pandan non-duri, pandan Non-duri itu tidak ada durinya, tapi jenisnya sama, tapi ada durinya. Jadi untuk itu sama. Itu terus kita carane tren kok. Carane gawe comblong kat awal iki. Ya, yang ngono Kang ngomong. Ya, terkait gini Mas, ini dari Purwosari kalau terkait dengan anyaman dari awal kita manen di ladang misalkan, di ladang itu manen, nanti di rumah dipotong ukuran, misalkan kita mau bikin 50 kali 50, kita potong menyesuaikan ukuran 50 potong. Nah, kita potong nanti kita bikin berapa senti nanti didereh, namanya didereh. Namanya di rumah saya itu didereh lah, didereh itu nanti mau berapa senti atau setengah senti atau 2 mili atau 3 mili tergantung nanti yang laku ukuran berapa. Misalkan kita laku yang agak lembut atau yang kecil, berarti kita bikinnya bahan yang kecil. Tergantung nanti ukuran yang kita informasi yang mau dijual atau yang dibutuhkan. Misalkan dibutuhkan ukuran agak kecil, jangan agak lebar. Kalau bikinnya agak lebar itu tidak laku. Kualitas tadi yang saya sampaikan, kualitas memang dari pandan sari juga bagus. Setelah didereh itu nanti kan diikat terus kesini lagi menjadi kecil, nanti direbus. Sudah direbus ya sekitar sudah mendidih. Yang penting kalau sudah mendidih sekitar setengah jam kita rebus, sekitar setengah jam nanti diangkat, terus itu nanti direndam di air nanti 1 malam atau 2 malam, terus itu nanti dijemur Mas. Nah sudah dijemur nanti kan agak kelihatan putih, agak apanya? Oh, penjemuran sekitar yang penting yang seperti sudah kering sekitar 2 hari sudah insya Allah sudah kering. Tergantung nanti cuaca. Nanti kalau cuacanya agak panas itu 2 hari insya Allah sudah jadi. Setelah dijemur misalkan kita mau bikin anyaman, langsung kita sudah dinginkan sejenak, misalkan ya sudah dijemur, kita dinginkan sejenak setengah hari atau berapa jam lah. Itu kan nanti untuk dibesut itu untuk melebarkan, kan nantinya kalau sudah direbus terus kita jemur nanti kan agak mengecil Mas, harus kita besut itu pakai bambu juga, bikin seperti pisau tapi untuk mengelus ayaran tersebut. Itu namanya ayaran. Kalau sudah jadi dijemur yang sudah putih nanti itu namanya ayaran. Nanti dibesut. Nah nanti kita tinggal menganyam sesuai ukuran. Yang ukuran yang dimau itu ukuran berapa. Misalkan 50 kali 50 berarti kita kita menganyam yang 50. Tergantung yang nanti diminta. Oh, ngoten. Closing. Harapan, pesan dan kesan untuk Desa Karanggayam sudah diberi gelar Desa Budaya. Nah, harapannya Pak Katim bagaimana untuk depannya? Oh ya, kalau harapan saya memang saya senang banget Mbak, dan juga saya sangat berharap sekali karena budaya itu akan menjadi kekuatan budaya kita, dan juga di masyarakat budaya kita berjalan, semua yang ada di dukuh masing-masing itu tetap diuri-uri atau dilestarikan, tetap ada. Semoga Desa Karanggayam maju dan berkembang, juga
eh, ber diketahui ya. Semoga Desa Karanghayam Ya. maju dan juga Ulangi Pak. oh iya setelah Ya. Arab lah. Apa sih terkait Tel? Apa tadi Tel? Ya semoga Desa Karanghayam maju dan apa ya? Dan apa? Dan Ya. apa, Dik? Dik apa Dik? Berkembang apa Dik? Ya Pak Katim apa lah? Maju untuk kedepannya ya gue, Pak. Ya wis maju. Ya maju kena. Closingnya boleh. Aduh. Ulangi Pak Katim. Ya, Kamu ulang. selalu kata-kata selalu. Iya sih ya yuk. Ya. Bagaimana Pak Katim harapannya Pak? Harapannya memang kalau Karanghayam menjadi desa budaya, saya merasa juga bangga karena Desa Karanghayam banyak juga budayanya Mbak, terkait dengan budaya juga, beberapa budaya semoga tambah maju dan juga nambah bermanfaat.